Selamat siang, mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, kita mulai aja. Untuk pertemuan kali ini pertemuan ke-15 ya. Jadi ini ke minggu terakhir ya. Kemudian minggu depan kita masuk minggu tenang untuk persiapan ujian akhir semester. Judul materi kali ini adalah motion detector menggunakan sensor infrared. Jadi kita fokus ke motion detector atau deteksi gerak. Nah, ini menggunakan sensor infrared ya. Baik, materi kita lanjutkan. Ini adalah sensor infrared yang saya maksud ya. Dan ini sudah kita eksperimenkan beberapa kali pertemuan kita kemarin dan banyak sekali eksperimen yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, di ujung ini adalah inframerahnya ya, yang bening ini ya. Jadi yang bening ini adalah sensor inframerah ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sensor infrared merupakan cahaya yang tidak tampak
ya. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi cahaya inframerah akan terlihat pada spektrum elektromagnetik. Ya. Panjang gelombang cahaya inframerah memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer sampai 1 milimeter. Di kecil sekali. Ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Berikutnya, sensor inframerah menggunakan prinsip pantulan cahaya infrared sebagai penentu nilai kondisi atau status logika. Nah, konsep dari inframerah ini menggunakan pantulan. Ya. Jadi kalau kamera CCTV pun juga menggunakan konsep pantulan juga. Ya. Kemudian ketika modul sensor mendeteksi sebuah halangan atau objek di depan sensor, maka akan diperoleh pantulan cahaya dengan intensitas yang telah diatur. Ini konsepnya sama dengan sensor inframerah yang selama ini kita gunakan. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini juga menampilkan angka juga bisa menggunakan inframerah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga kita sudah eksperimen ya. Nah, sekarang tentang fotografi ya. Nah, sekarang kita berhubungan dengan CCTV. Jadi, fotografi inframerah adalah suatu teknik dalam bidang fotografi untuk merekam cahaya yang oleh mata manusia tidak tampak dilihat, namun mengizinkan cahaya inframerah untuk masuk ke kamera dan diperlukan sensor kamera yang sensitif terhadap cahaya inframerah. Jadi, untuk fotografi juga menggunakan cahaya yang tidak tampak dan juga menggunakan pantulan cahaya pantulan cahaya inframerah ya. Kemudian diperlukan fotodioda yang sensitif ya, sensitif terhadap cahaya inframerah. Ketika teknik tersebut digunakan, hasil foto inframerah bisa menjadi hitam putih yang kontras ya. Atau warna hijau daun akan terlihat putih dan lain-lain ya. Jadi kayak foto hitam kayak foto ya, foto film foto ya gitu ya. Jadi yang putih jadi hitam. Tapi untuk teknologi yang sekarang bisa menghasilkan warna ya. Jadi sudah berkembang teknologi di CCTV ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kamera pencitraan thermal image kamera atau TIC ya, adalah kamera termografi yang digunakan dalam pemadaman kebakaran biasanya. Dengan mengubah radiasi inframerah menjadi cahaya tampak, kamera ini memungkinkan petugas pemadam kebakaran untuk melihat titik area panas sebagai sumber api ya, walaupun melalui asap atau terhalang asap, walaupun terhalang kegelapan ya, ataupun penghalang yang lain dan tembus panas ya, karena inframerah itu mampu menembus panas. Sedemikian hingga petugas pemadam kebakaran akan tahu titik api ada di mana. Gitu. Nah, melalui ini ya thermal imaging kamera. Jadi dari perbedaan suhu, mana suhu yang paling tinggi, nah disitulah letak area atau titik panas atau titik api. Kamera pencitraan thermal biasanya dipegang dengan tangan ya, tapi dapat juga dipasang pada helm. Kamera ini dibuat dari bahan tahan panas dan air dan kokoh untuk menahan bahaya operasi di
lokasi kebakaran ya. Jadi memang didesain untuk lingkungan yang panas ya. Baik, kita lanjut lagi materinya. LED infrared ya, merupakan gelombang inframerah dengan frekuensi carrier sebesar 38 kHz ya. Pemancar yang digunakan pada sistem ini terdiri atas sebuah LED inframerah atau light emission diode. Tapi perlu dipahami emisinya, pancarannya itu uh, adalah gelombang inframerah ya, dengan frekuensi 38 kHz ya. Kemudian dilanjutkan lagi, LED adalah suatu bahan semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik ya, atau satu frekuensi. Jadi LED yang memancarkan satu bandwidth atau lebar frekuensi tertentu ya, yaitu inframerah, yaitu sekitar 38 kHz yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. LED inframerah jenis dioda yang memancarkan cahaya inframerah. Intinya light emitting dioda ya. Emisi itu memancarkan cahaya. Cuman emisi yang dipancarkan mempunyai frekuensi 38 kHz yang masuk dalam kategori gelombang inframerah. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah bentuk fisiknya dari LED inframerah ya. Dan LED inframerah pada dasarnya adalah dioda positif negatif ya, silikon biasa. Kemudian dari sini terlihat ada bagian positif dan negatif ya. Ini bisa kita ketahui yang lebar ini adalah negatif, lalu yang kecil ini adalah positif ya. Jadi memasang dioda juga harus tepat, karena bila pemasangannya tidak tepat maka LED inframerah ini tidak bisa memancarkan emisi frekuensi 38 kHz, atau jika salah pasang maka frekuensi tidak akan keluar ya, atau LED tidak berfungsi. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini posisi LED ya. Jadi di sini ada bagian dari kamera ya. Di sini kamera CCTV memiliki lampu infrared LED sejumlah 4 unit ya, atau 4 mata yang mampu mengadaptasi ruangan yang gelap sehingga kamera tersebut masih bisa mengambil gambar dengan jelas. Ya. Jadi di sini bisa dipahami bila pantulan yang diberikan karena menggunakan inframerah ya, itu biasanya pada kamera, dan kondisi yang dirasakan atau yang diterima oleh inframerah itu biasanya pada kondisi gelap ya. Jadi kamera CCTV yang posisi gelap itu biasanya menggunakan LED inframerah ya. Nah, ini ada 4 buah ya, 4 buah LED inframerah ya, diharapkan mampu beradaptasi di ruang gelap ya. Jadi memang inframerah ini di kondisi ruangan gelap ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya, untuk kamera CCTV dengan lampu infrared yang banyak bisa merekam gambar dengan jelas pada jarak maksimal 7,5 meter ya. Jadi di sini terlihat ada banyak LED infrared ya, dan di dalam atau di sekitar
jadi gini, ada kamera yang dikelilingi oleh LED ini ya. Jadi tetap pantulan yang diharapkan itu diterjemahkan dengan baik oleh kamera ya. Cuman pantulan ini diperoleh dari inframerah gitu ya. Jadi ada kamera inframerah. Nah, semakin banyak lampu infrared, maka akan bisa merekam dengan jelas pada jarak yang semakin jauh ya. Tapi jarak maksimalnya cuma 7 sampai 5 meter ya. Ya, di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini gambaran eh, hasil di kamera ya. Jadi CCTV baik itu kamera outdoor maupun kamera indoor terdapat lampu LED infrared merah. Fungsi utama membantu kamera agar fokus dan jelas dalam menangkap gambar pada waktu malam hari atau dalam keadaan gelap. Jadi pantulan di kamera yang menyimpan gambar itu akan bisa menangkap gambar ya, karena pantulannya dari pantulan inframerah yang akan dihasilkan adalah seperti gambar yang paling kiri ini. Jadi kalau kita perhatikan kiri ini kan kayak hitam putih ya. Nah ini adalah kamera yang menggunakan inframerah itu biasanya menghasilkan gambar yang hitam putih ya. Nah, jika pencahayaan kurang, kamera infrared mampu menerangi ruangan secara otomatis beralih ke mode hitam putih ini. Nah, jadi hitam putih ya sebelah kiri ini adalah hasil dari menangkap gambar di kamera inframerah. Ya. Jadi pantulannya itu dari inframerah, sehingga bisa direkam gambar yang diperoleh walaupun dalam kondisi gelap. Ya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana bisa tahu kondisi gelap atau tidak ya? Nah, di gambar yang sebelumnya sudah ditampilkan ya, coba saya kembalikan. Nah, di sini ada LDR ya, Light Dependent Resistor. Jadi dia bisa mendeteksi ini kondisi gelap ataukah terang ya. Jadi posisi gelap atau terang dideteksi oleh LDR atau Light Dependent Resistor untuk switch antara infrared dan normal. Sehingga inframerahnya itu akan aktif saat kondisi gelap. Nah, yang mendeteksi gelap atau terang itu adalah ini ada sensor LDR ya, light LDR, light dependent resistor. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kamera thermal sekarang ya. Kamera thermal berfungsi untuk menghasilkan gambar suatu objek dengan menggunakan radiasi inframerah juga ya, yang dipancarkan dari objek dan mewakili suhu objek. Nah, kalau tadi kita sudah menyinggung tentang perangkat yang digunakan oleh pemadam kebakaran ya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita ada wabah COVID ya, di mana tubuh manusia itu sangat tinggi. Nah, ternyata bisa dideteksi menggunakan CCTV thermal ya, CCTV yang sensitif terhadap suhu. Nah, sehingga bisa diketahui dari sekian banyak orang yang lewat ya, biasanya ini di bandara akan diketahui suhu tubuh siapa yang paling tinggi ya, karena CCTV-nya menggunakan sensor thermal ya. Nah, sehingga bisa diketahui mana yang terkena atau terpapar COVID ya, karena indikatornya suhunya 38 Celcius ya. Begitu
kedetek suhunya tinggi, maka biasanya diisolasi atau diarahkan ke tempat rehabilitasi oleh tim dokter biasanya. Ini biasanya terpasang di bandara. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi kamera thermal untuk mengukur suhu tubuh pada manusia pandemi corona ya, atau COVID. Jadi begitu banyak orang sekalipun, tapi karena menggunakan CCTV thermal, maka bisa diketahui suhu tubuh seseorang yang tinggi ya, dan bisa dideteksi berapa suhu orang tersebut ya, maka bisa akan dipilih ya atau difilter dari kerumunan orang mana yang mempunyai suhu yang berlebihan. Di ilustrasi ini kelihatan dari rumunan orang sekian ini bisa diketahui suhu tubuh seseorang yang mempunyai suhu hingga 38,1 ya, di atas 38 derajat ya. Nah, ini 38,1 derajat. Nah, ini biasanya langsung di isolasi ya, atau diisolir, masuk ke ruangan tersendiri untuk direhabilitasi oleh tim dokter. Nah, ini dimungkinkan terjadi karena menggunakan CCTV thermal ya, kamera thermal ya, kamera yang sensitif menggunakan sensitif terhadap suhu dan biasanya menggunakan inframerah ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini masalah kamera inframerah ini selain ada kelebihannya, ada juga permasalahannya. Seperti di gambar ini ada pantulan istilahnya efek halo ya. Nah, faktor internal dari kamera ya, terjadi pengembunan ya. Lensa yang tidak fokus ya, refleksi atau pantulan dalam casing bila arah kamera 90 derajat, ini menghasilkan efek halo ya. Di sini terjadi apa efek seperti lingkaran ini ya. Nah, ini adalah efek pantulan yang dialami pada kamera inframerah ya. Kemudian faktor eksternal dari luar kamera, objek yang memantulkan cahaya bisa jadi ya, debu dan kotoran menempel di cover kamera, sidik jari pada kamera. Ini juga bisa mempengaruhi kamera inframerah ya. Jadi kebetulan kamera inframerah ini agak sensitif ya. Jadi jari manusia ya, itu bisa melekat pada lensa dan terekam atau membekas ya. Nah, itu akhirnya untuk kamera biasanya dihindari tersentuh tangan ya. Nah, adapun efek seperti yang di layar ini adalah nama istilahnya halo ya, efek halo, di mana ini akan muncul ya bila terjadi pengembunan ya, lensa yang tidak fokus, lalu yang biasanya ini adalah terjadi karena ada pantulan atau refleksi dalam casing kamera inframerah itu sendiri ternyata ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang masih menggunakan inframerah juga di CCTV ya. Nah, motion detection adalah sebuah fitur video analisis yang berfungsi untuk mendeteksi adanya pergerakan ya, mungkin orang atau mobil atau lainnya. Motion detection dimiliki berbagai merek ya, HD kamera dan IP kamera ataupun network kamera. Sistem mendeteksi gerakan ini dapat menganalisa frame video dan menentukan apakah telah terjadi pergerakan di area yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pada dasarnya motion detector itu mengcapture detik pertama lalu membandingkan di detik kedua. Intinya gitu ya. Jadi kalau ada kesamaan berarti tidak ada perubahan gerak. Tapi kalau ada perbedaan berarti
gambar detik pertama akan berbeda dengan detik kedua. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu ya. Kemudian sensitivitas sistem pendeteksi gerakan ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Jadi ada pengaturan ya. Biasanya untuk motion detection ini bisa diatur berapa frame sekali ngambil untuk dibandingkan dengan detik kedua berapa frame yang diambil gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi contohnya kalau kita motion detection di jalanan raya dengan motion detection yang ada di gudang misalkan ya, karena di jalan raya itu sering terjadi traffic light ya, atau traffic perjalanan raya ya, di jalan raya itu sering terjadi pergerakan ya, jadi trafficnya padat, maka tentunya pengambilan detik pertama dan kedua itu tidak terlalu cepat ya. Jadi kalau terlalu cepat maka setiap saat kan ada pergerakan kendaraan, nah itu bisa terjadi salah persepsi ya, sehingga biasanya detik pengambilannya agak lama ya, untuk membedakan jalur yang traffic padat dan jalur yang cenderung tidak ada gerakan. Nah, intinya gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini ya, pengaturan frame video untuk menentukan apakah telah terjadi perekan di area atau tidak. Ya, ini dilihat ya. Motion detection interval ini 5 detik. Ya. Tentunya ini bisa diatur ya, sesuai kondisi yang ada. Kemudian ini ada recording time 3 detik. Jadi di sini terlihat jedanya itu 5 detik. Setiap ngambil data di awal recording itu hanya 3. Jadi setelah 3 detik, kemudian nunggu 5 detik kemudian, baru recording 3 detik lagi ya. Jadi recording gambar video pertama 3 detik, kemudian jeda 5 detik, lalu pengambilan gambar yang kedua 3 detik. Lalu gambar kedua ada jeda 5 detik, kemudian diambil lagi recording gambar yang ketiga selama 3 detik. Jadi ini pengaturannya yang dimaksud, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, pengaturan ini kan tentunya di kondisi tertentu berbeda dengan kondisi yang lain. Misalkan gudang itu jarang sekali ada pergerakan ya. Mungkin 5 sampai 5 detik mungkin cukup. Tapi kalau traffic di jalan raya yang sering kali lewat, wah ini kalau dibuat 5 detik maka akan selalu kedetek ada perubahan gerak ya, karena memang trafficnya padat. Jadi mungkin 5 detik, tapi mungkin 10 detik lebih dari 5 ya, mungkin 10 detik. Karena kalau 3 detik ada kendaraan yang lewat, nanti dikira ada sensornya aktif ya akhirnya. Padahal memang kendaraannya itu harus bergerak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ditentukan kondisi yang ada ya. Dan di sini ada setiap deteksi aktif ya, bisa melakukan mengirim gambar atau mengirim email ya, atau menyimpan ke SD card atau memori ya. Nah, ini menu-menunya itu biasa ini ada di CCTV motion detector ya.
Baik, kita lanjutkan. Ya, motion detection interval yaitu selang waktu mendeteksi pergerakan dari detik pertama ke detik kedua, ya, yang ditentukan sesuai kondisi kebutuhan. Ya. Pre-recording time yaitu lama waktu merekam sebelum terjadi pergerakan. Ya. Tadi yang apa 3 detik tadi itu ya. Recording time berfungsi menentukan lama waktu merekam saat terjadi pergerakan. Nah ini 3 detik juga ya. Motion detection interval ini motion detection intervalnya ada 5 detik tadi itu. Jadi pre-recording dan recording ini 3 detik ya. Lalu intervalnya 5 detik untuk mengambil pre-recording dan recording yang kedua dan demikian seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah ini salah satu contohnya misalkan ya. Ini semula gambar pertama kosong, tidak ada orang. Lalu ada orang yang bergerak. Ya. Nah, ini juga direkam. Jadi detik pertama merekam kondisi kosong atau tidak ada orang. Lalu detik kedua yang direkam adalah ada pergerakan orang. Nah, motion detection ini akan membandingkan gambar detik pertama dengan gambar detik kedua. Nah, tentunya secara digital akan berbeda data gambar detik pertama dengan gambar detik kedua ya. Contohnya di sini banyak putihnya, ini ada hitamnya. Ini pasti data binernya akan berbeda. Nah, kalau data binernya itu berbeda, ini berarti ada sesuatu yang bergerak. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi motion detection itu sebenarnya konsepnya sederhana, membandingkan data digital gambar pertama dengan gambar data digital gambar yang kedua. Intinya gitu. Pasti kalau beda gambar, data digitalnya pasti berbeda ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Saya kira itu ya yang bisa kita diskusikan untuk pertemuan ke-15 ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan selama 1 semester itu bermanfaat dan bisa Anda pelajari banyak hal tentang sensor ya. Implementasinya dan sebagainya sudah saya sampaikan selama 1 semester. Semoga bermanfaat. Kemudian minggu depan jangan lupa kita minggu tenang dulu untuk persiapan ujian akhir semester. Mengenai jadwal nanti saya sampaikan lewat grup mata kuliah kita ya. Baik, saya kira itu semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bila ada kekurangan selama menyampaikan materi mohon bisa dimaklumi ya. Mungkin ada kendala seluler internetnya mungkin tahu-tahu putus ya. Nah, itu dimaklumi gitu ya. Baik, saya kira itu dari saya. Jaga kesehatan ya. Selamat siang, sekian dan terima kasih.